Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Pertama sekali, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini, bahkan sampai detik ini, kita selaku manusia, selaku hamba Allah, masih diberikan rahmat, nikmat, karunia maupun hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat yang telah kita terima semenjak ruh ditiupkan oleh Allah, ketika kita masih berada di alam rahim, sampai usia kita yang beraneka ragam pada saat ini. Sungguh tidak satupun di antara manusia itu yang mampu untuk menghitung sudah berapa banyak nikmat Allah yang telah ia terima. Apakah itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, maupun nikmat kesehatan, sehingga kita mampu melaksanakan ubudiyah, mampu melaksanakan kegiatan dunia kita sebagaimana yang telah kita lakukan ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam marilah selalu kita mohonkan kepada Allah. Semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, akhir-akhir ini bangsa kita didatangkan atau ditimpa suatu musibah yang disebut dengan virus corona atau COVID-19. Kalau kita lihat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Apa kata Allah? Demi akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapakah yang sabar itu? Allazina iza asabashum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa suatu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini adalah kepunyaan Allah, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jadi jelaslah bagi kita apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Apa sumpah Allah dalam Al-Quran telah terbukti pada zaman kita atau di masa kita di saat ini. Akan kami uji kamu, kata Allah, dengan sedikit ketakutan. Takut dengan wabah, takut dengan penyakit. Ini memang telah terbukti di saat kita. Kenapa Allah datangkan musibah? Tentu kalau kita lihat dari sisi agama, setidak-tidaknya ada 3 hal yang menyebabkan Allah itu mendatangkan musibah. Yang pertama adalah sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Setiap kita, tingkatan dan kualitas iman kita berbeda-beda, kaum muslimin. Beriman atau tidak berimannya kita, tipis atau tebalnya iman kita, bisa dilihat ketika kita telah diuji oleh Allah. Salah satu ujian Allah itu adalah
Allah mendatangkan ketakutan kepada kita, mendatangkan wabah penyakit yang disebut dengan virus corona atau COVID-19. Yang kedua, kenapa Allah mendatangkan musibah kepada kita? Musibah itu didatangkan oleh Allah kepada kita sebagai teguran bagi orang-orang yang lalai akan perintah Allah Ta'ala. Kita selama ini mungkin banyak yang lalai, banyak yang tidak mematuhi peraturan Allah, banyak yang tidak taat kepada Allah. Ketika manusia itu terlengah atau lalai, maka perlu teguran dari Allah, yaitu Allah datangkan musibah, yaitu virus corona atau COVID-19. Tujuannya apa? Supaya manusia itu sadar, supaya manusia itu ingat kembali kepada Allah, supaya manusia itu melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau kita ibaratkan sama dengan seorang murid atau siswa yang diberi tugas oleh gurunya mengerjakan PR barangkali, tapi mereka tidak melakukan, maka perlu peringatan dari gurunya supaya mereka bisa melakukan untuk berikutnya. Begitu juga kita ini selaku hamba Allah perlu ditegur apabila kita telah lalai akan peringatan kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, kenapa Allah mendatangkan musibah kepada manusia itu? Tujuannya adalah kategorinya sudah masuk kepada azab. Musibah didatangkan oleh Allah bisa dikategorikan sebagai azab, karena kalau manusia itu telah terlewat batas, kalau manusia itu telah banyak melakukan maksiat dan mungkarat di dunia ini, tidak dihimbaukan lagi pengajian, tidak didengarkan lagi pengajian agama, tidak mendengarkan lagi apa yang disampaikan oleh para ulama, para ustadz, sehingga mereka berbuat seenaknya saja, sehingga perlu Allah datangkan musibah untuk menghancurkan mereka, karena mereka sudah lagi tidak taat kepada Allah. Sudah banyak kita lihat di zaman para nabi dan rasul sebelumnya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Kalau kita lihat di zaman nabi juga pernah adanya yang namanya penyakit atau wabah seperti kusta. Nabi mengatakan, kalau ada di antara saudara kita yang terkena penyakit kusta atau yang menular, maka jangan kita mendekati mereka dan menjauh dari mereka. Supaya apa? Supaya itu tidak tertular kepada kita. Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda, La tudimun nazara ilal mazzumin. Yang artinya adalah, jangan kamu terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ini jelaslah kepada kita, kalau ada saudara-saudara kita yang barangkali terjangkit, yang terkena virus corona atau COVID-19, maka kita tidak perlu mendekati kepada mereka, maka kita tidak perlu bersentuhan dengan mereka, tapi kita harus menghindar dari mereka, karena ini adalah wabah yang mudah tertular kepada kita. Kemudian Nabi juga mengatakan, jika kamu mendengar adanya wabah di suatu negeri atau di suatu tempat, maka janganlah kalian memasuki wilayah itu. Dan jika kalian berada dalam satu tempat itu, maka janganlah kalian tinggalkan tempat itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau ada kita mendengar suatu tempat, suatu negeri, suatu wilayah yang terkena wabah penyakit, maka kita dilarang oleh Rasulullah untuk mendekati tempat atau wilayah yang terkena wabah itu. Tetapi ketika kita berada dalam wilayah itu, maka kita jangan pula keluar dari wilayah itu. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita. Di zaman Nabi, wabah ini disebut dengan taun. Apa itu disebut dengan taun? Taun itu adalah penyakit yang menular. Penyakit yang menular yang bisa mematikan. Penyebabnya dari bakteri yang disebut dengan Pasteurella pestis yang menyerang tubuh manusia. Maka daripada itu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, apabila kita menghadapi yang namanya musibah atau bakteri atau virus yang seperti ini, maka sebaiknya kita menghindar dari hal itu. Kemudian bagi saudara-saudara kita yang muslim,
yang barangkali terjangkit, yang kena virus corona atau COVID-19, kalau mereka wafat atau mati, insya Allah mereka wafat dalam keadaan yang husnul khatimah, dan dijanjikan oleh Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi mengatakan, at-ta'una syahadatun likulli muslimin. Kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim yang meninggal karenanya. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana cara kita agar terhindar dari musibah, agar terhindar dari virus corona atau COVID-19 ini? Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, kita mesti menjaga kebersihan. Sebagaimana hadis Nabi, an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah bahagian daripada iman. Seharusnya kita selaku seorang muslim, sebenarnya kita telah menjaga kebersihan. Minimal 5 kali sehari semalam kita telah melaksanakan atau melakukan wudhu untuk melaksanakan salat fardu. Kita telah mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, membersihkan pakaian kita, membersihkan tempat kita. Berarti kita telah menjaga kebersihan. Kemudian perlu juga kita perhatikan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun majelis ulama pusat maupun daerah yang menghimbau kita agar kita selalu waspada dan selalu menjaga diri. Ini perlu kita taati. Karena dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para pemimpin di antara kamu. Berarti dalam perkara ini pemerintah, para pemerintah, ulama memperhatikan kita tentu untuk kemaslahatan umat. Apa yang telah disampaikan oleh pemerintah kita, wali kota kita, majelis ulama kita, mari kita ikuti. Mungkin dalam beribadah selama ini kita melaksanakan ibadah salat fardu di masjid berjamaah untuk sementara waktu, mari kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Yang kedua, kalau kita ingin bepergian keluar dari rumah, pakailah masker agar kita terhindar dari virus corona. Yang ketiga, kalau kita ingin melakukan pekerjaan dan selesai melakukan pekerjaan, maka cucilah tangan kita terlebih dahulu. Dan perlu kita jaga kebersihan, kebersihan diri, pakaian, tempat, dan lain sebagainya. Itulah barangkali kaum muslimin dan muslimat cara kita, dan dari segi pandangan Islam untuk terhindar dari musibah atau penyakit yang disebut dengan virus corona atau COVID-19 ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita bersama. Terlebih terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.